Baik Bu, katanya tadi ada yang ingin dibicarakan ya dengan saya. Kalau boleh tahu kira-kira permasalahannya apa nih Bu? Oh iya, ini saya mau konsultasi sama Ibu mengenai pembelajaran yang saya ampuh di semester ini. Oh, iya. Saya kan basicnya geografi, Iya. cuma di tahun ini saya dapat amanah mengajar bahasa Arab. Udah jauh ya Bu melencengnya. Oke, lanjut. Nah, kemudian kalau saya mengajar geografi kan karena udah basic saya itu mengembangkan materinya enak. Cuman kalau di bahasa Arab ini saya bingung gitu. Mulai dari awal saya masuk mengajar kemarin saya bingung mengajarkannya mulainya ke anak itu seperti apa, enaknya ke anak itu seperti apa, anak itu pahamnya itu seperti apa gitu. Jadi Ibu bingung ya, Ibu basicnya bukan bahasa Arab nih, tapi geografi gitu ya. Tapi tahun ini dipercaya untuk ngajar bahasa Arab. Ya. Kalau boleh saya bertanya, ini baru pertama kali Ibu ngajar bahasa Arab ya? Iya. Jadi sebelum-sebelumnya nggak pernah? Enggak Jadi sebelum-sebelumnya hanya mengajar geografi aja gitu? Geografi ada ekonomi juga. Ada juga gitu ya. Nih, ini kan Ibu memberanikan diri ya. Ibu ditawarkan mengajar bahasa Arab, terus Ibu ambil. Kalau boleh saya tahu kemampuan bahasa Arab Ibu gimana? Kalau kemampuan bahasa Arab bisa lah sedikit-sedikit. Sedikit gitu ya. Karena waktu SMA kan saya juga pernah belajar bahasa Arab selama lebih kurang 3 tahun. Cuman kalau untuk mahirnya masih kurang gitu. Kalau Untuk dasar-dasar bisa. ya, untuk bahasa Arab aktif kayaknya nggak bisa ya. Nah, Jadi kayak mana Bu tanggapan anak itu di kelas itu saat belajar itu seperti apa? di kelas yang sedang saya pegang sekarang ini kan anaknya beragam ya. Nah, dia kan saya megang di kelas 1 nih. Ada yang anak tamatan memang dari pesantren. Iya. Kalau tamatan dari pesantren itu bahasa Arabnya ya udah lumayan. Mantap, ya. Nah, kemudian ada yang anaknya dari sekolah umum. Ya. Di sekolah umum itu belajarnya cuma Arab Melayu bukan bahasa Arab. Iya. Kemudian kalau yang ada yang non Muslim, Nah, iya, nah, iya, yang non-muslim ya. kendalanya ini di Ke non Muslimnya non-muslim, itu, ya. karena non Muslim ini kan baru pertama ya Iya. mengenal huruf dalam bahasa Arab. Jadi saya kendalanya lebih ke situ. Terus anak-anak yang lain gimana Bu? Kalau anak yang memang dasarnya dari pesantren enak ngajarnya nanti udah lega aja. udah lega aja gitu. Yang agak apa nih anak yang dari umum dan anak yang non Muslim karena mereka kurang paham mungkin dan saya menyampaikannya masih agak bingung jadi agak kurang nyambung gitu. Nah, mereka kadang kurang memperhatikan karena mungkin tidak terlalu semangat gitu, kurang bersemangat. Ibu bilang tadi kurang semangat ya. Gejala-gejala kurang semangatnya itu seperti apa Bu? Kalau untuk gejala kurang semangat itu misalnya anak yang non Muslim gitu ya. Ketika saya memperkenalkan huruf dalam bahasa Arab itu mereka bingung, mereka hanya lihat kalau nggak nanti dia cari-cari kesibukan yang lain. Nanti ketika ditanya jawabannya belum paham, nggak tahu hurufnya. Gitu. Kalau yang dari sekolah umum mereka udah mengenal huruf dalam bahasa Arab, cuman nanti untuk lanjutannya itu mereka juga masih kebingungan. Jadi kadang kurang memperhatikan lah gitu. Sibuk dengan diri sendiri atau cerita nanti sama kawan. Apakah semua anak seperti itu atau hanya sebagian saja? Hampir semua. Hampir semua? Paling yang tamatan dari pesantren kan banyak cuma 1-2 orang gitu kan. Nah, selebihnya kebanyakan dari umum. Padahal materi itu masih yang materi awal sekali ya, Iya. pengenalan huruf berarti ya. Masih kenalan huruf hijaiyah. Oke. Itu tuh yang seperti itu tuh Bu, apakah setiap kali masuk atau hanya pada saat-saat tertentu aja? Kalau untuk belajar bahasa Arab hampir setiap kali masuk. Setiap kali masuk? Iya, hampir setiap kali masuk seperti itu. Yang lebih parah non Muslim tadi. Yang lebih parah dan Muslim lagi. Karena mungkin basicnya itu Ibu pernah nggak gini? Ibu apakan
ibu berikan pandangan kepada mereka bahwa pelajaran bahasa Arab ini bukan kaitannya bukan ke agama Islam, karena mana tahu loh, karena mereka non Muslim, karena jadi mereka beranggapan ini kayak pelajaran agama Islam. Pernah nggak ibu memberi pandangan kepada mereka gitu? Ya, dari awal masuk itu kan saya sudah sampaikan kepada mereka yang non Muslim ini bahwa pembelajaran bahasa Arab ini dia tidak ada kaitannya dengan agama. Mereka juga bingung, Bu, kami kan non Muslim, kenapa kami harus belajar bahasa Arab? Kan? Jadi saya jelaskan bahasa Arab ini tidak ada kaitannya dengan agama Islam maupun dengan agama mereka gitu. Jadi sama dengan belajar bahasa Indonesia, nanti kalau apa bahasa aslinya itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab gitu, kemudian ada sastra Inggris juga ada. sastra Inggris. Dari mana tadi? Jadi Bu, dalam anak gejala-gejala seperti itu tuh apakah dari pertama Ibu masuk sudah menunjukkan seperti itu, atau dalam jangka waktu rentang berapa lama nih yang Ibu amati lah kira-kira? Yang saya amati memang dari pertama saya mengajar, pertama saya masuk di kelas itu gitu. Mungkin bagi mereka asing mungkin ya bahasa Arab itu ya. Asing, kemudian karena peralihan mereka dari SMP ke SMA gitu ya kan. Jadi ini kan yang tahun ini nih anak-anak yang kelas 1 ini kan merupakan tamatan COVID. Jadi ketika masuk dikenalkan dengan pembelajaran bahasa Arab, mereka merasa aneh gitu. Merasa bingung. Oke. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu dari pertemuan ini? Apa yang kira-kira Ibu inginkan dari pertemuan kita ini? Saya mau minta pandangan dan solusi dari Ibu, gimana apa yang harus saya lakukan agar pembelajaran bahasa Arab ini jadi menarik bagi anak-anak gitu. Saya pun mengajarkan tidak bingung, anak pun mau menerima dengan bersemangat gitu. Kalau menurut Ibu itu gimana? Sebelumnya apakah pernah Ibu melakukan pendekatan kepada mereka yang tadi katakanlah kurang semangat dalam belajarnya gitu? Gimana? Apakah pernah Ibu melakukan pendekatan? Pernah ditanya satu-satu, alasan mereka memang belum paham. Dia masih merasa aneh dengan belajar ini gitu. Pernah Ibu nanya kalau SD, SMP itu memang mereka sama sekali nggak pernah apa macam-macam? Enggak, SD SMP orang tuh belajarnya Arab Melayu. Arab Melayu, bukan bahasa Arab ya. Oke. Terus tadi Ibu bilang hanya beberapa ya yang mau belajar itu gitu. Alasan mereka mau belajar itu pernah nanya nggak? Alasan mereka kira-kira dari pengamatan Ibu, alasan mereka mau belajar itu yang sebagian ini kenapa kira-kira gitu? Karena katanya di pesantren mereka udah pernah belajar bahasa Arab. Jadi bagi mereka belajar bahasa Arab tuh asik gitu. Karena udah paham mungkin ya. Oh, dari pesantren ya berarti ya. Ya dari pesantren itu. Metode pembelajaran yang Ibu lakukan selama ini di kelas seperti apa kira-kira? Kalau metode yang sudah saya apakan itu saya minta bantu sama anak yang tamatan pesantren nanti tadi itu untuk menjelaskan ke kawan-kawannya lagi yang belum paham. Selain dari saya nanti dibantu sama mereka gitu. Kayak Ceramah dan diskusi kelompok. Tanya jawab, diskusi penugasan gitu ya. Kira-kira menurut Ibu efektifkah metode pembelajaran seperti itu gitu? Efektifnya, kalau menurut efektifnya ya tidak efektif. Karena kan kurang kalau tutor teman sebaya ini kan lebih banyak bercandanya daripada seriusnya gitu kan. Kurang efektif gitu. Jadi dalam pembelajaran Ibu pernah nggak pakai media? Belum pernah saya coba pakai media. Belum pernah. Pakai media gambar, belum pernah. Pakai infokus juga belum pernah. Belum pernah. Oke. Terus di saat Ibu kebingungan nih, guru bahasa Arab di sini kan nggak cuma satu orang, cuma Ibu. Pernah nggak Ibu nanya ke guru yang lain tentang permasalahan itu ini? Pernah nggak? Pernah. Hampir kalau setiap kali masuk tuh biasanya saya konsultasi dulu dengan sama guru senior gitu ya kan. Kalau materi ini yang diajarkan ini seharusnya seperti apa?
atau kadang nanti saya minta diajarkan ini artinya apa, ini cara mengerjakannya seperti apa gitu. Cuman ya itu karena memang basic saya bukan bahasa Arab, walaupun saya ada konsultasi nanti sampai di kelas ada aja kendalanya gitu, ada aja masalahnya gitu. Terus dalam pembelajaran ibu pernah nggak pakai seperti entah katakan games atau permainan gitu? Belum pernah juga, ya kan? Terus kira-kira rencana ibu selanjutnya apa nih? Kalau rencana saya berdasarkan sudah konsultasi nih sama ibu ya kan, ada kepikiran mau buat kayak games atau nanti kayak menampilkan media ke anak gitu. Karena itu menurut saya lumayan menarik kan, jadi mungkin anak bisa tertarik juga gitu. Iya, rencana ibu nih semuanya bagus-bagus ya, mudah-mudahan bisa meningkatkan motivasi maupun minat anak-anak dalam belajar, terutama dari anak-anak yang non-muslim gitu ya. Nah, kira-kira untuk rencana kita ini, kita punya komitmennya ini dimulainya kapan? Pas masuk jam saya mengajar di minggu ini. Oh, minggu ini ada. Hari ini ada. Nanti langsung kita praktekkan. Kita coba nanti. Oke, sip, mantap. Sukses. Luar biasa. saya suka semangatnya, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan berhasil dan mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Nanti kita coba, kita lihat apakah bagaimana bentuk aplikatif dari rencana kita ini ya. Oke. Terima kasih kepada Ibu yang membantu saya memberikan solusi dalam pembelajaran yang sedang saya ampu ini. Mudah-mudahan dengan solusi yang Ibu berikan, anak-anak bisa lebih bersemangat lagi dan belajar. Iya, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih ya, karena kan dapat ilmu baru juga gitu. Ibu minta solusi, saya juga dapat ilmu baru nih tentang pembelajaran saya. Mudah-mudahan berhasil, komitmen kita berjalan, aplikatif kita ini nanti sukses gitu ya. Omongannya alokasi waktunya Ibu maunya satu kali pertemuan. Biasanya bahasa Arab satu kali pertemuan berapa menit? 3 kali 40. 3 kali 40, 120 menit berarti ya. Oke, penilaiannya jangan lupa Bu. Penilaian kita ada penilaian sikap, sosial, sikapnya jangan lupa. Kemudian ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Dan apakah ada rencana Ibu pengayaan? Ya. Pengayaan dan juga remedial ya kan Bu kan? Oke Bu, kita diskusi sedikit ya Bu ya. Jadi Bu, rencana Ibu standar kompetensi yang akan kita observasi ini kira-kira yang mana Bu? Rencana saya kan ini masih awal nih, dan rencananya ini aja mengetahui produk tentang anggota suku bilangan dan lambang bilangan dalam bahasa Arab. Oh, masih bilangan ya Bu ya. Jadi Bu, kira-kira dari standar kompetensi yang telah Ibu kita diskusikan ini, area yang akan kita kembangkan ini yang mana nih Bu? Rencana saya itu bagian yang lambang bilangan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ya. Lambang bilangan ya. Kemudian aspek yang akan kita kembangkan itu atau yang akan kita observasi ini apa Bu? Apakah kemampuan siswanya atau kemampuan gurunya? Kemampuan siswanya. Kemampuan siswa. Jadi maunya itu siswanya kayak mana nih? Siswa itu bisa melafalkan bilangan 1 sampai 10 dalam bahasa Arab secara lisan. Oh gitu ya. Jadi itu indikator pencapaiannya ya Bu ya. Kalau dari pembelajarannya gimana ya? Antusiasme semangat. Oh iya. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin kita capai ini apa-apa aja Bu? Tujuannya siswa mampu melafalkan, membaca, menulis dan hafal bilangan dan lambang bilangan 1 sampai 10 dalam bahasa Arab sesuai dengan kaidah pelafalan dan penulisan. Lafal bahasa Arab ya Bu ya.
Oke, saya ulangi ya Bu ya. Untuk standar kompetensinya, mengetahui mafrodat tentang anggota tubuh bilangan dan lambang bilangan dalam bahasa Arab. Kemudian aspek yang akan kita kembangkan khusus lambang bilangan dalam bahasa Arab, gitu ya. Kemudian aspek yang kita ingin kita observasi itu adalah bagian dari kemampuan siswanya, di mana indikator ketercapaiannya yang kita inginkan siswa tersebut, yang pertama dia bisa menghafalkan bilangan 1 sampai 20 dalam bahasa Arab, kemudian semangat dan antusiasme dalam belajar serta motivasi yang kuat, gitu ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai yaitu siswa dapat melafalkan, membaca, menulis dan hafal bilangan dalam lambang bilangan 1 sampai 20 dalam bahasa Arab sesuai dengan kaidah pelafalan dan penulisan yang benar. Oke sih Bu. Oke. Terima kasih Bu ya. Mudah-mudahan sukses. Beri salam.
Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. Swore I'm over you, oh well, it's not that easy. Waking up in this place all alone, staying up night and day on the phone. I need me to be whole again. Thought you were the piece missing from last. You're not the one, no, no. You're not the one, no, no, no. I'm moving on, admitting we're done. That's what you got me thinking lately. What you got me thinking. What you got me thinking. What you got me thinking. Lately, I've been trying to fix the mess, get myself up out of bed, but I'm feeling empty. Maybe I need to try something else, get you out of my head. You can't save me. Waking up in this place all alone, staying up night and day on the phone. You're not the one, no, no. You're not the one, no, no, no. I'm moving on, admitting we're done. That's what you got me thinking lately. It's been harder for me now. 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 But I'll get through it somehow. 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 You're not the one, no, no. You're not the one, no, no, no. I'm moving on, admitting we're done. That's what you got me thinking lately. You're not the one, no, no. You're not the one, no, no, no. I'm moving on, admitting we're done. That's what you got me thinking lately. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pada kesempatan ini saya ingin sedikit melakukan pasca observasi atas pembelajaran yang telah Ibu Agni lakukan ya kemarin ya di dalam kelas. Ibu sudah mengatakan berbagai permasalahan yang ada di dalam kelas, kemudian kita sudah membicarakannya lewat coaching, dan saya pun juga sudah mengobservasi Ibu ke dalam kelas melalui pembelajaran bahasa Arab ya Bu ya. Jadi baik, kali ini ada sedikit refleksi dan evaluasi yang akan kita laksanakan terkait pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya Bu, apa saja yang kira-kira yang telah Ibu lakukan pada saat proses pembelajaran kemarin? Setelah pasca coaching kemarin ya, ada diskusi yang kita lakukan kemarin, ada beberapa trik yang Ibu sarankan kemarin dan sudah saya coba juga. Salah satu diantaranya kayak games, kemudian kayak menampilkan media itu belum, medianya sudah saya sediakan cuman belum sempat ditampilkan karena pembelajaran bahasa Arab itu kan kalau seringnya di Jumat itu sering kegiatan yang lain gitu. Dan kalau untuk metode yang pakai games itu kemarin memang anak terlihat antusias sekali gitu, menarik. Cuman untuk yang media belum sempat saya coba karena keterbatasan waktu. Jadi yang Ibu inginkan dalam pembelajaran itu kira-kira seperti apa Bu? Pada yang lebih spesifikasi lah, apakah bagian dari kemampuan Ibu atau kemampuan anaknya? Kemampuan anaknya. Karena
kalau kemampuan saya kan dilihat dari latar belakang saya kan memang bukan backgroundnya bahasa Arab. Saya kan geografi. Cuman karena ada beberapa hal saya disuruh mengajar ke bahasa Arab. Jadi yang saya inginkan itu memang kemampuan anaknya yang lebih, bukan kemampuan sayanya. Saya hanya sebagai penunjang. Itu pun setiap kali mengajar saya harus konsultasi dulu sama guru yang aslinya bahasa Arab gitu. Baiklah, dari paparan yang Ibu sampaikan tadi ada beberapa hal yang harus saya sampaikan pasca observasi ini Bu ya. Kemarin kan sudah saya melaksanakan observasi, pembelajarannya sudah Ibu lakukan, kayaknya sudah mengarah kepada tujuan yang akan ingin kita capai gitu ya. Dimulai dengan berdoa, absensi gitu ya, persepsinya juga sudah ada, kemudian menyampaikan materi yang akan dilaksanakan. Kebetulan materinya di sini itu juga masih materi yang cukup dangkal menurut saya ya, masih dasar sekali ya, melafalkan bilangan dan lambang bilangan dari 1 sampai 10 dalam bahasa Arab dengan hafal yang benar. Itu pun juga sudah Ibu arahkan pada pembelajaran waktu itu. Cuman di sini yang saya lihat sepertinya penilaiannya belum ada ya Bu ya. Nah, di sini tekniknya kalau dalam RPP Ibu penilaiannya ada teknik, lisan dan tertulis, objektif dan non objektif, dan portofolio dan terjekrit. Cuman pada pelaksanaannya belum terlihat begitu ya. Itu yang saya lihat. Kemudian di sini pada kegiatan akhir atau evaluasi, Ibu juga ingin memberikan tugas latihan atau TR, tapi entah mungkin karena waktu atau bagaimana Ibu belum juga terlihat memberikan tugas atau latihannya begitu Bu. Begitu kalau dari saya untuk observasinya Bu ya, observasi dari FPP yang telah diberikan. Kemudian dari serangkaian coaching yang kita lakukan ini, yang ada beberapa hal juga yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, kira-kira apa yang telah baik atau yang telah baik yang baik yang telah Ibu lakukan apa yang baiknya yang telah Ibu lakukan dari hasil diskusi kita kemarin. Kayak kata-kata agak kurang, mohon maaf saya bukan ahli tata bahasa. Hal yang baik yang saya dapatkan dari hasil diskusi kita kemarin ya, itu saya mendapatkan solusi dari selama ini proses pembelajaran saya itu kan seperti ini, monoton, apalagi saya backgroundnya bukan bahasa Arab, jadi anak itu terlihat kurang menarik, membosankan. Cuman setelah kita diskusi kemarin dan coba saya terapkan, ternyata berhasil. Jadi hal baiknya pembelajaran yang saya lakukan setelah proses diskusi kita kemarin itu ada nampak perubahan kepada anaknya. Kira-kira untuk kedepannya apa yang harus Ibu tingkatkan lagi gitu? Yang perlu saya tingkatkan yang pertama yaitu metode pembelajaran harus diperbaharui selalu, apalagi bahasa Arab ini kan pembelajarannya paling banyak itu bersifat hafalan ya. Kemudian untuk tingkat SMA ini, kalau dari materi yang saya lihat itu yang lebih banyak itu ke dalam percakapan sehari-hari, pengenalan benda-benda yang ada di sekitar kita. Jadi kalau dimasukkan ke dalam metode pembelajaran yang lebih kreatif lagi, kayaknya itu lebih menarik dan anak lebih mudah mempelajarinya, karena itu kaitannya nanti dengan benda-benda di sekitarnya, kemudian kehidupan sehari-harinya, percakapannya, cara meminta izin, cara menyuruh dalam bahasa Arab gitu. Jadi lebih ke metode pembelajarannya yang harus divariasikan. Kemudian kira-kira apa rencana tindak lanjut Ibu ke depannya? Tindak lanjut itu saya harus lebih belajar lebih ekstra lagi. Kalau memang tahun atau semester depan saya diberi kesempatan lagi mengajar bahasa Arab, berarti saya harus lebih menggali banyak ilmu dari sumber atau guru yang backgroundnya bahasa Arab. Jadi ketika saya mengajar itu tidak menonton, anak-anak itu paham ketika saya menjelaskan.
Kemudian hal lain Bu, tindak lanjutnya? Belajar dari sumber-sumber lain kayak YouTube. Di YouTube kan sekarang udah banyak ya, dan bisa ditiru metode pembelajaran yang ada di YouTube itu. Untuk medianya Bu, apakah ada penambahan atau hanya cukup games saja? Enggak, masih banyak kayak media tayangan video, atau nanti saya membawakan beberapa contoh, misalnya pas pembelajaran menyebutkan benda-benda di sekitar, mungkin saya print dulu gambarnya, gambar meja, nanti bahasa Arab meja itu apa, nanti bisa ditunjukkan kalau meja itu jauh dari kita, itu kata tunjuknya seperti apa gitu. Media gambar, media video, Media gambar dan video ya. atau nanti ketika pembelajaran kayak percakapan, mungkin anak itu saya suruh seperti berdrama, membuat drama. Nanti Visualisasi berarti ya. nanti divideokan, Ilustrasi. videonya dibuat semenarik mungkin, atau mungkin saya lombakan nanti video hasil kreasinya, dikasih reward kepada anak. Reward ya. Oke. Berarti ini rencana tindak lanjut Ibu ya Bu ya. Berarti untuk selanjutnya berarti Ibu akan melaksanakan pembelajaran yang seperti ya. Insyaallah. Saya harapkan seperti itu ya Bu ya. Mudah-mudahan yang kita laksanakan selama ini berhasil. Kita sama-sama sukses. Itu saja Bu untuk percakapan pasca coaching kita. Saya merasa tindak lanjut yang akan Ibu rencanakan itu sudah luar biasa Bu ya. Mudah-mudahan terlaksana. Jadi komitmen kita mudah-mudahan ini nanti terlaksana, kita sukses selalu. Ya Bu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.